Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, langsung to the point ya. Udah kenal kan ya nama saya ya? Siapa? Ibu Nia ya. Nggak susah, nama saya ada di tokonya gitu. Saya pakai slideshow ya Pak ya gitu, dan materi saya mungkin lebih ke ngebahas tentang entrepreneur. Kalau teman-teman pengen tahu tentang cerita Bilinia gimana dari awal sampai akhir, itu banyak ada di YouTube. Nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa media-media kayak Trans7 udah meliput saya 2 kali. Kemudian juga ada Halo Bos kalau nggak salah tuh, juga di situ saya lumayan sejam lebih lah gitu, di situ juga ada gitu. Di yang orang Purwakartanya ada YouTube-nya Jam Official, itu ada guru muhajirin namanya Bu Ica ya. Itu ya kita cerita-cerita santai gitu di bawah tentang Bilinia gitu. Jadi di situ kalian boleh nonton ya gitu. Untuk ceritanya, soalnya kalau saya cerita di sini ya panjang lebar banget gitu. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Sony ya. Syarat ikut seminar saya ulangi lagi. Pertama, mohon menyimak. Oke ya, siap ya. Kemudian menjawab pertanyaan. Jadi kalau saya nanya, mohon dijawab. Yang ketiga nih, biasanya ngantuk ya. Nah, ini penyakit anak muda, biasanya begadang Pak ya. Nah, yang ketiga, ini Mas Eko ya, operator saya. Mas Eko. Mas lanjut. Nah, ini please buka HP-nya sebentar ya. Nah, saya minta tolong punya akun IG sama TikTok kan? Ada nggak? Ada yang nggak punya nggak? Ada yang nggak punya TikTok? Ada, 1, berapa? 2? Pak Rohim nggak punya Pak? Wah, bukan gadget nih. Saya aja punya Pak. Yang punya TikTok, saya minta tolong ya, tolong follow ini TikTok saya, Nia Kurnia 8745. Ini Pak Sony, target saya ini 200 lagi, follower masih kurang. Ini si ibu minta follow. Iyalah, kalian kan mau minta ilmu ya, saya minta follow, cuma follow doang ya. Nah ini ya, di sini di yang TikTok saya, insya Allah itu saya akan berbagi banyak ilmu seputar marketing, tentang bisnis, dan juga nanti insya Allah saya akan ya tentang fikih inilah muamalah, insya Allah saya akan kesana gitu arahnya, akan diselingi gitu. Udah belum? Udah. Coba yang udah siapa? Tolong sebentar buka dulu. Teteh nggak bawa HP? Udah. Yang udah coba ngacung. Yang belum, tolong ya. Dan nanti jangan sampai di rumah unfollow. Nah, ini TikToknya. Nah, kalau IG sih lebih ke kehidupan kesehari-hari ya. Itu ya silakan. Yang mau enggak silakan itu ya. Kalau pengen kenalan sama saya ya di situ bisa. Udah semuanya belum? Udah ketemu belum? Ada yang belum? Ada, nggak punya kuota katanya Pak Sony, kumaha. Tethering dulu dari tetangganya sebelahnya. Ada teh? Nah, kalau yang IG-nya Nia Bilinia ya. Itu biasanya banyak yang ngejapri, apa coba? Nanya lowongan. Bu ada lowongan nggak gitu di DM gitu. Ya, sekarang ada lowongan sebenarnya. Nah, nanti saya kasih tahu ya di ujung. Paham cina tuh, ada yang paham. Nah, yang next Mas, ini tadi akun yang saya pribadi. Nah, sekarang tolong follow juga akun TikToknya Bilinia Purwakarta. TikTok lagi, balik lagi ke TikTok. Ini eranya digital ya, seperti ini ya. Jualannya seperti ini sekarang. Kalau tanpa berpromosi ya ketinggalan saya. Udah, Bilinia Purwakarta. Insya Allah Bilinia itu nggak ada lagi ya nama-nama yang lain. Maksudnya nggak ada yang nyamain. Kita udah haki dan memang alhamdulillah nggak ada saingan gitu. Jadi kalau mau bikin brand, bikin merek, itu kan harus daftar haki ya, hak paten. Itu harus dipatenin ya, sebisa mungkin gitu dari awal. Nah, pada saat saya ngecek nama Bilinia, alhamdulillah langsung cespleng, nggak ada saingan, nggak ada yang nyamain. Soalnya misalnya nih, saya mau bikin nama Aisyah Collection, begitu diklik di webnya haki, itu pasti Aisyah tuh banyak. Nah, itu jelas kita nggak bisa pakai nama itu. Khadijah atau apalah gitu. Jadi harus ngecek dulu sebelum kita mendaftarkan hak paten kita ya. Untuk TikToknya Bilinia Purwakarta udah. Nanti akan kelihatan nih kalian follow atau enggak. Ya follower saya nambah kalau misalnya nambah ya gitu. Kalau kalian follow. Nah yang IG-nya sama Bilinia Purwakarta juga ya. Itu kalau ini lebih ke informasi seputaran ya toko Bilinia. Oke siap ya. Udah selesai? Udah ya. Nanti yang belum punya akun Pak Rohim, wajib punya, nggak wajib ya, maksudnya ya untuk update lah kita lebih mengikuti kondisi sekarang. Oke Mas, next. Nah ini mungkin ya tema saya hari ini.
Ini tema yang saya bawakan pada saat saya menjadi pembicara di Pondok Pesantren Asyifa Sagala Herang. Saya nyontek aja lah, nggak bikin lagi slide gitu karena pas banget menurut saya temanya. Menjadi entrepreneur muda, ya. Kalian masih muda kan? Ya, masih muda ya. Kecuali Pak Sony kali ya. Oh, darah muda katanya. Jadi entrepreneur muda membangun masa depan gemilang tuh, ya. Mas, lanjut. Nah, ini ya saya poeknya itu saya lagi di depan toko, salah satu toko saya di Jakarta ya, di Tanah Abang. Saya Nia Kurnia, asli orang Purwakarta ya, Jawa Barat. Suami saya tadi yang lagi nyemprot-nyemprot tuh ya itu namanya Pak Roni ya, bukan Pak Billy, bukan ya. Iya, karena soalnya banyak yang ngira Billy dan Nia gitu. Disangkanya suami saya Billy. Sempat itu temen di anak saya gitu, orang tuanya Pak Billy manggil suami saya itu padahal bukan Billy gitu. Ya, suami saya dari Tasik ya. Ada yang dari Tasik nggak? Ada? Nggak ada? Ada atau turunan Tasik? Nah, tahu kan Tasik itu apa? Banyak UKM ya. Banyak UMKM, banyak konveksi ya. Nah, jadi karena saya nikah sama orang Tasik, ya ilmu yang tadi kalian lihat ada mesin bordir, ilmu jahit menjahit itu ilmunya dari Tasik gitu. Relasinya dari Tasik. Kebetulan mertua saya memang tinggal di daerah Kawalu, itu daerahnya bordir membordir, konveksi jahit menjahit lah gitu. Gitu ya. Jadi masih ada unsur keluarga ya bisnis saya itu. Jadi masih ada turunan gitu dari keluarga. Nah, saya punya 5 orang anak. Tadi yang paling gede ya kuliah baru masuk. Kuliahnya di takdirnya nggak di negeri Pak gitu. Tapi mudah-mudahan itu yang terbaik ya, gitu di Prasetya Mulia di BSD gitu. Dapatnya di situ mengambil bisnis digital gitu ya. Karena memang disesuaikan dengan era sekarang gitu. Ada yang tahu kampus Prasmul? Oh, ada ya, tahu ya. Itu anak saya di situ baru masuk, sekarang lagi ospek gitu. Saya kalau kuliah ya itunya latar belakangnya dari IPB jurusan manajemen FEM, Fakultas Ekonomi Manajemen. Hanya S1 aja saya nggak lanjut nggak lanjut S2 apalagi S3 gitu. Udahlah, dagang mah cukup S1 juga gitu ya, kecuali ngajar mungkin ya saya harus S2. Next Mas. Nah, ini ya untuk bisnisnya awal-awal ya, sebelum saya mulai sekarang, sebelum Bilinia ini berdiri. Ini kebaca nggak sih? Kebaca ya? Kalau saya matanya agak nih 2006 sampai 2010 ya, bermula dari konveksi baju seragam pabrik, seragam sekolah ya, dan menjual produk orang tua di Jakarta atau Tamrin City. Ini saya nikah itu saya lulus 2006 ya, bulan Februari, nikah Agustus gitu. Jadi ijazah saya itu alhamdulillah saya simpan rapi di lemari gitu. Saya nggak lamar kerja gitu. Emang tujuan saya berkuliah itu ingin membantu bisnis orang tua saya, usaha bapak gitu di bidang konveksi. Jadi masih nyambung ya. Itu orang tua saya konveksi, anaknya konveksi gitu. Ya, seperti itu loh kalau saya ya. Kemudian 2010 sampai sekarang saya membuka cabang ya. Jadi awalnya itu sebenarnya core bisnis saya itu di Tanah Abang itu, di Jakarta ya. Sebelum toko ini berdiri. Nah, saya awalnya buka di Tamrin City ya. Tahu Tamrin City nggak? Tahu ya. Alhamdulillah ya pada tahu. Sekarang mah ya sekarang kondisinya sedang menyedihkan gitu ya. Kemudian alhamdulillah buka ke Tanah Abang, Cirebon dan Surabaya itu. Ini toko offline semua ya. Karena saya memang mulainya dari offline. Kemudian 2020 ya, toko Bilinia berdiri. Bertepatan pas Covid. Ini pas Covid banget. Ada nggak yang dulu belanja ke sini? Pas toko Bilinia berdiri 2020. Ada nggak? Nggak ada. Jangan-jangan ini ada yang baru masuk, baru masuk. Ada coba ngacung, nggak apa-apa. Saya harus survei berapa orang sih orang Purwakarta yang nggak tahu Bilinia. Wow, masih banyak ternyata ya. Banyak banget ini ya. Oke, ini PR buat saya. Saya orang marketing gitu, jadi harus tahu nih gimana sih cara memasarkan Bilinia. Ini anak-anak Gen Z itu belum pada tahu nih Pak. Aduh, PR buat saya ya. Jadi toko Bilinia berdiri pas Covid ya. Ini ceritanya ada di YouTube ya, silakan tonton gitu. Nah, 2024 alhamdulillah untuk kan yang offline tadi turun ya, Tanah Abang itu sekarang lagi begini, lagi anjlok ya. Kalian mungkin pernah ngeliat konten-konten di TikTok yang Tanah Abang sepi, pernah lihat ya pas LinkedIn ya? Ada yang pernah lihat teman-teman? Ada ya? Itu real, nyata ya. Omset saya turun 80%. Itu sejak Covid. Itu. Nah, untuk mengimbanginya, suami saya merintis merek Al Bukhari Indonesia.
Oh ya, follow juga dong Abu Hori. Abu Hori Indonesia bisa kalian lihat di TikTok ya, itu khusus jubah ya. Jubah anti UV, pelopor jubah anti UV di Indonesia yang harganya terjangkau ya. Jubah anti UV itu di kisaran pasaran yang high class itu di 1.600.000 ke atas lah. Itu benar-benar mengandung anti UV jubahnya ya. Jadi jubah Abu Hori ini kainnya kita ada dua, ada reguler sama slim fit. Nah untuk slim fit itu kainnya itu dikasih zat kimia dulu, dicelup zat kimia anti UV. Zat kimianya dari Jerman, bukan main-main nih, benar-benar gitu. Ya kalau dibuktikan secara gini nggak akan kelihatan ya, harus pakai lab, harus ke lab gitu. Dan labnya di Indonesia emang belum ada yang bisa masa mengeceknya gitu. Pengecekan hanya bisa dilakukan di Singapura gitu. Saya nggak tahu ya nama labnya gitu. Jadi 2024, 2025 ini Abu Hori Indonesia sedang bertumbuh gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa menggantikan yang Jakartaan itu yang sekarang begini gitu. Ya, jadi bisnis offline turun, ya saya harus mengimbangi dengan bisnis online-nya gitu. Oke ya, silakan Mas. Nah ini beberapa toko saya. Tadi ke gudang udah ya. Lanjut aja. Oke, nah saya ingin membahas tentang entrepreneur. Oke ya. Apa sih entrepreneur? Ada yang tahu? Oke, udah langsung aja. Nih, tolong bacain teh. Ke depan. Tes. Ya, entrepreneur apa? Entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis sendiri dengan berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan untuk mencapai kesuksesan. Oke, makasih. Teh siapa namanya? Andara. Teh Andara. Oke, entrepreneur ya. Tadi poin dari entrepreneur itu mengembangkan bisnis sendiri, menciptakan, mengembangkan bisnis sendiri dengan mengambil berani ngambil resiko ya. Tantangan. Di situ ada resiko, ada tantangan dan ada kesuksesan gitu. Nah, saya ya termasuk entrepreneur ya, seorang entrepreneur gitu. Mas, lanjut. Ini ciri-ciri entrepreneur ya. 1, kreatif dan inovatif. Dicatat boleh, difoto silakan ya. Tapi nggak akan diujiankan ya Pak ya? Nggak ada. Ini umum ya. Di sini ada yang mau jadi entrepreneur nggak? Tadi ditanya sama Pak Sony ngacung semua kayaknya. Ya, kreatif dan inovatif jelas ya. Kalau saya tidak kreatif, suami saya nggak kreatif, nggak inovatif. Jubah di online itu banyak ya. Kalian coba searching ya. Jubah di Shopee, di TikTok, wah itu berapa? Itu bisa ratusan merek jubah. Nah, saya sebagai pemain baru di dunia perjubahan harus Ya harus berpikir supaya gimana sih jubah saya itu biar berbeda dari orang lain, ya, biar menarik, mau dibeli intinya sama konsumen. Itu tadi kita harus menciptakan sesuatu barang yang berbeda dari orang. Harus kreatif, jelas ya. Gitu. Kemudian mampu mengambil resiko. Ya kita tahu ya, namanya usaha itu tidak ada yang langsung cespleng, langsung sukses, nggak ada. Ya, ada nggak? Sugan ada yang cerita gitu, oh saya masuk usaha tuh dari awal sampai akhir tuh sukses terus itu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Nah, ini salah satu seorang entrepreneur ya, jiwa yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, mampu mengambil resiko, kemudian mampu memecahkan masalah. Ya, masalah dalam bisnis ya kayak sekarang yang saya hadapi, masalah terbesar saya adalah turunnya omset. Tadi ya saya ceritakan ya, di Tanah Abang itu offline saya itu turun. Jadi bukan gini turunnya tapi gini, nyungsep. Ini real. Kalian boleh jalan-jalan ke Tanah Abang, Tamrin City ya. Silakan aja lihat. Gimana sih? Kalau pedagang mah penuh, pedagang banyak. Toko-toko masih penuh. Tapi pembeli nggak ada. Kosong. Gitu. Nah, ini kan suatu masalah ya. Nah, saya harus bagaimana nih menyikapi ini gitu. Ya jujur dengan adanya masalah ini, Pak. Ya kalian tadi kan lihat ya ke sana ke tempat produksi itu yang kerja banyak apa dikit? Dikit ya. Nah, itu. Imbasnya apa? Ya saya karena omset turun, masa saya produksi terus kan? Saya produksi ya udah sesuai kemampuan saya jual gitu. Yang tadinya dulu misalnya karyawan saya sampai 200, paling sekarang cuma 60 gitu. Cuma 30 gitu, saya turunin gitu. Ya efisiensi dong gitu. Saya juga nggak mau rugi usaha gitu, nggak mau turun ya. Kemudian yang itu ya, jadi harus bisa memecahkan masalah. Gimana penyelesaiannya? Ya itu kalau masalah produksi, saya produksi sesuai kemampuan menjual, ya. Otomatis ya karena keterbatasan modal juga, dan buat apa sekarang kita produksi banyak-banyak terus ternyata numpuk barang, kan nggak seperti itu ya harusnya gitu.
Itu jelas harus memecahkan masalah. Kemudian mampu berkomunikasi dan memimpin tim. Nah, ini memang penting ya, karena di bawah saya kan ada orang-orang tuh, ada kepala-kepalanya gitu. Koordinasi, kayak misalnya sekarang mau bikin model A, itu kan turunnya dari tukang sampel, nanti dari sampel ke penjahit, ke tukang motong, nanti ke penjahit, itu kan tim ya. Kita tuh timnya panjang gitu, sampai nanti ujungnya di finishing, di packing yang tadi kalian lihat ke bawah ya. Gitu. Itu adalah tim kita, harus berkomunikasi gitu. Saya sampai sedetik ini masih terjadi kesalahan dalam produksi. Bukan berarti masih lurus, udah akhirnya udah berjalan lama nih usahanya, pasti lancar terus, enggak juga. Kemarin terakhir suami saya ngeluh tuh, ada kesalahan masang kancing. Karena nggak ada koordinasi dari si bagian sampel ke ke suami saya yang bagian yang bikin model gitu. Salah kancing ya di sini dikerah ya. Itu harus ganti keras, kita 200 piece lebih karena bikinnya 200. Dan itu Albuhor itu pakai kain kerasnya itu yang kelas atas gitu. Karena kita memang produksinya yang bagus gitu ya. Yang harga kain kerasnya lumayan gitu. Itu berapa kerugiannya? Nah, itu akibat tidak ada komunikasi gitu. Kemudian yang kelima, mampu mengelola sumber daya keuangan dan sumber daya. Nah, ini adalah poin penting juga ya buat yang mau berentrepreneur, berbisnis. Keuangan itu poin penting ya, mengelola keuangan. Jangan sampai pada saat kalian ada untung nih, beli mobil, beli motor, beli apa, nggak mikir ke depannya itu akan seperti apa, itu nggak mikir gitu. Jadi intinya harus ada perencanaan. Next mas, berikutnya ya. Nah, ini penting nih. Ada yang bisa jawab kenapa kita harus belajar entrepreneurship? Oke? Kenapa? Oke, satu good teh siapa teh? Naila. Agar bisa membuka lapangan pekerjaan. Siapa lagi? Ayo. Kenapa harus belajar entrepreneurship? Yang cowok ayo, ada nggak? Yang ngantuk siapa? Ada yang ngantuk? Langsung bangun deh. Ayo, kenapa? Ini mungkin udah disampaikan ya sama Pak Sony ya, berulang kali. Yang Ahwat ada lagi mau menyampaikan? Kenapa? Kenapa sih di kampus itu harus belajar entrepreneurship? Kemarin Pak Sony pada saat anak saya kan ospek ya sekarang di Prasmo itu, sebelum ospek itu kita orang tua dikumpulin dulu gitu. Saya dapat info dari kampus, ternyata dari pemerintah. Ini ya, saya baru tahu gitu ya, nggak tahu betul apa enggak kan, Bapak kan sebagai praktisi pendidikan ya gitu. Pemerintah itu katanya mentarget kampus mahasiswanya itu harus jadi entrepreneur minimal 17%. Betul Pak? Betul ya? Betul Pak Rohim? Betul? Sekarang baru 4% kan? Oh Masya Allah ya. Jadi memang indikator negara maju itu banyaknya entrepreneur di kita itu baru 4%. Baru 4% ya. Jauh dengan Singapura, Malaysia. Ya. Nah ini kenapa di kampus diadakan mata kuliah entrepreneur gitu, karena pemerintah tuh mengharapkan lahir entrepreneur baru di kampus itu gitu ya. Kalau Prasmo sih saya dengar dia berapa ya, 30% katanya mahasiswa yang keluarnya itu ya pada berbisnis gitu ya. Nah oke deh, kalau kalian nggak ini saya jelaskan ya. Oke Mas Iko lanjut nih ya, alasan kenapa sih mahasiswa harus belajar entrepreneur. Ini saya mengutip, ini muslim semua, ada yang non muslim nggak? Nah, muslim semua ya. Satu nih, tadi udah dibahas sama Pak Sony sebenarnya ya. Entrepreneur atau berdagang, entrepreneur itu berbisnis, dagang atau ya yang menghasilkan uang lah gitu. Adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga dianjurkan oleh Rasulullah. Betul kan? Ya. Nah, ini Nabi Muhammad mulai berdagang usia 12 tahun ya, pada saat usia balik. Beliau mengikuti pamannya Abu Thalib sejak dalam perjalanan ke negeri Syam. Ya, pernah dengar nggak ini? Pernah ya, bagi Pak Sony insya Allah lah diselipin nilai-nilai Islam ya. Bahkan sejak kecil Nabi Muhammad sudah menjadi pengembala kambing. Tuh, ya. Dari kecil udah belajar entrepreneur itu. Pada saat usia dewasa, beliau menjadi pengusaha besar yang terkenal dengan kejujurannya. Nah, Nabi Muhammad itu seorang pedagang, pengusaha, entrepreneur. Kenapa Siti Khadijah ya istrinya, beliau kan pengusaha kaya raya, tertarik dengan Nabi Muhammad ya salah satunya karena kemampuan entrepreneurnya ini gitu. Ditambah dengan beliau terkenal dengan kejujurannya. Betul ya? Tuh. Lanjut Mas, yang kedua nih, kenapa? Nah ini saya lebih ke laki-laki ya, tapi perempuan juga boleh gitu. Oh ini, maaf tuh, di atasnya santri Arsipa, belum saya ganti. Laki-laki itu ditakdirkan menjadi pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya, ya. Tuh laki-laki ya.
Ini laki-laki itu ya, kalian kalau sudah menikah, walaupun sudah menikah tapi tetap bertanggung jawab terhadap ibu, ya, anak istri jelas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang tua, ibu dan bapak, saudara perempuannya sampai mereka meninggal, gitu, ya. Jadi para calon istri ini ya, calon istri semua, kalian jangan melarang suami-suami kalian memberi nafkah kepada ibunya, bapaknya, atau saudara perempuannya, ya, berdosa, ya. Nah, jadi nyambung ke sini ya, nggak apa-apa ya. Takut ada yang belum tahu gitu. Insya Allah akan menikah semua kan ya? Ada yang udah menikah Pak? Belum? Belum? Oh masih single semua. Nah, di sini nih, saya kasih tahu ya. Nggak tahu ini udah paham atau belum? Ini untuk saya bahasnya laki-laki lagi nih. Tanggung jawab orang tua tentang memberi nafkah kepada anak. Nah, bacain deh siapa ya? Sini. Yang di belakang. Yang belakang deh A. Nah, sini A. Bacain A. Oh ini santri, masya Allah, cocok ya. dari sini aja, wajib seorang ayah. Wajib seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya, walaupun anaknya sudah dewasa. Ibnul Muzir mengatakan para ulama berselisih pendapat tentang nafkah anak yang sudah balik yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan. Sebagian ulama mewajibkan nafkah untuk semua anak, baik masih kecil ataupun sudah balik, baik perempuan ataupun laki-laki, selama mereka tidak memiliki harta yang mencukupi jika tidak dinafkahi oleh ayahnya. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa nafkah yang wajib bagi anak laki-laki adalah sampai ia balik, sedangkan bagi anak perempuan adalah sampai ia menikah, kecuali jika mereka sakit parah dalam waktu yang lama. Jika mereka jamnah namun memiliki harta yang cukup, maka tidak ada kewajiban nafkah bagi sang ayah. Subulus salam syarhu Bulugul Maram itu. Oke, makasih. Siapa namanya? Hamzah. Oh ya, makasih Hamzah. Ada yang mau ngasih ini kesimpulan? Ada yang baru dengar ini tentang keterangan ini? Baru pertama kali tahu? Ada? Udah tahu semua? Tahu apa belum? Belum. Alhamdulillah ya, ini info baru ini. Saya ingin menginformasikan bahwasanya seorang bapak ya, dari sini ya, kesimpulan dari sini itu seorang bapak itu wajib menafkahi anak laki-laki itu sampai usia balik. Ya, betul ya Pak Sony ya? Pak Sony punya anak laki-laki perempuan, lengkap, saya juga sama ya, lengkap gitu. Untuk perempuan sampai nikah ya. Pasti gitu. Saya masih minta buat ke bapak. Awal kali nikah jangan gitu ya. Kalau udah nikah tanggung jawab suaminya gitu maksudnya ya. Jadi, khusus untuk laki-laki. Nah, dengerin. Kalau kalian masih minta uang ke si bapak gitu ya, maka berdosa. Seperti itu ya kan? Aduh, tidak kumaha ini. Pak, hayang mobil, aduh. Pak, hayang motor. Bapak lagi kerabatan misalnya. Itu dosa ya. Ya, jelas ya di sini. Nabi Muhammad aja dia, apalagi Nabi Muhammad dari lahir nggak punya bapak, bapaknya udah meninggal. Gitu. Jadi, cek dulu. Wah, cuma enak jadi perempuan gitu ya. Wah, sama mending jadi perempuan ya lah, itulah enaknya perempuan. Kalau udah nikah itu nggak wajib mencari nafkah ya teman-teman. Kalau suami nyuruh belajar di rumah dan ngurus rumahnya sudah selesai. Tugas yang wajib itu mengurus rumah tangga. Ya, wajibnya gitu. Ini jadi nyambung ke situ ya. Jadi kenapa laki-laki harus belajar entrepreneur ini dasarnya? Ya, kalian harus mandiri. Iyalah, ya. Otomatis kan kalau kita berdosa, maksudnya ada berdosa secara ini, tapi kalau orang tuanya ridho, ya kayak saya masih ke anak, ya saya ya ridho ya memang anak saya belum bisa menghasilkan, tapi jangan sampai maksudnya keterusan gitu anak itu, jadi gak ada motivasi untuk dia mencari uang sendiri gitu. Ya, karena kalian itu bertanggung jawab untuk anak istri, punya tanggung jawab lebih ya, makanya ya harus lebih fight, lebih mandiri, jangan dikit-dikit Pak, nampan Bu ini. Coba dari sekarang ya, setelah mendengar ini, oh ya, saya harus bisa mencari uang. Kita kuliah tujuannya apa? Kuliah cari ilmu, ya, cari duit, itu, ya, itu tujuan, bukan kuliah aja ya, gitu, lulus sekolah juga itu tujuannya ya. Ya jelas ya sampai sini ya. Mudah-mudahan dari sini teman-teman yang tadinya masih merepotkan orang tua, jadi malu nih, gitu. Apalagi nanti lulus kuliah, wah masih begini terus, nah itu ya bisa diupayakan lah. Jangan gitu ya. Next Mas,
Alasan berikutnya, nah ini ya, kenapa sih kita harus belajar entrepreneur? Kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja tidak? Tidak. Lowongan kerja jauh lebih sedikit daripada jumlah pelamar ya. Ini kalian bisa lihatnya di BPS ya, buka aja tuh di Google berapa sih sekarang jumlah lowongan kerja, berapa jumlah pelamar, itu bisa kalian buka sendiri. Yang kita sering lihat ya di TikTok ada yang viral-viral tuh. Terakhir saya lihat itu rumah makan di Cianjur, dia open locker untuk 50 orang, yang lamar berapa coba? 1000. Jadi saya butuh cuma 50, tapi yang melamar itu antri misalnya dari ujung sana ke sana itu dari sampai hotel 3i itu yang melamar tuh dirinya biasanya. Saking ya kondisinya seperti ini gitu. Tuh. Ya yang lihat kan yang video yang job fair yang di Jakarta betul sih ya, yang sampai rusuk-rusukan gitu. Kayak gini nih, itu ya. Itu salah satunya penyebab kita harus belajar entrepreneur, harus memulai. Next mas. Benar ya ini ya. Nah ini kenapa sih penyebab tingginya pengangguran di Indonesia? Ya. Yang pertama jumlah lapangan kerjanya lebih sedikit dari jumlah pencari kerja, itu jelas. Kemudian, nah ini juga bisa jadi penyebab nih. Misalnya kalian mau bekerja tapi ternyata susah. Ada kompetensi pekerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Jadi kebutuhannya apa, tersedia apa gitu ya. Nah itu kan itu tantangan untuk dunia pendidikan ya. Gitu. Makanya sekarang tuh di kampus-kampus tuh saya lihat banyak banget jurusan-jurusan baru ya, yang zaman saya waktu itu nggak ada gitu. Kayak aktuaria gitu. Apa ini jurusan baru gitu. Terus ya dulu digital bisnis yang jelas yang ada, zaman saya tuh nggak ada gitu. Sekarang ada AI ya, jurusan AI gitu. Itu juga jadi ya disesuaikan dengan kondisi gitu. Mungkin ini PR untuk lembaga pendidikan ya. Dan kemudian kalau kurang efektifnya informasi ya ini ya mungkin mencari kerja memang harus ya aktif mencari pekerjaan gitu, lowongan kerja. Next. Kemudian nah ini tadi ya setelah kita tahu nih kenapa kita harus belajar entrepreneur. Nah saya ingin menjelaskan kelebihan-kelebihan dari entrepreneur dibanding dengan menjadi karyawan itu apa gitu. Di sini ada yang sudah bekerja belum? Di sini suka ada yang sudah kerja, ada satu. Nah kerja di mana? Apa? Sekarang masih? Udah nggak keluar apa gimana? Keluar karena pengen kuliah dulu gitu. Ada lagi? Ada? Hah? Pengusaha? Wifi, oh masya Allah ada pengusaha di sini ya, semoga menularkan ke teman-teman yang lain. Siapa lagi? Yang perempuan ada? Kedai apa? Hah? Oh sebelah, oh ya siap nih. Yang di mana? Yang kemudian masih ini. Oh iya, mudah-mudahan bisa berkembang ya. Oke, jadi yang sudah berbisnis atau orang tuanya pengusaha atau usaha ya. Ini ada 3 poin nih. Yang pertama kebebasan dan fleksibilitas. Nah, kalau kita jadi kayak saya nih, ini saya rasakan banget gitu. Dengan saya jadi entrepreneur, saya eksplorasi itu bebas gitu. Saya mau yang tadi kan mau bikin baju anti uni, mau apa tuh bebas gitu. Ide kita itu ya, karena kita kan ownernya kan, saya ownernya gitu. Yang mengendalikan semua saya ya. Dan ide ya. Kemudian waktu kerja. Ya sekarang sudah kondisi istilahnya sudah terorganisasi ya. Saya udah kayak toko ini udah ada yang megang, terus di produksi juga udah ada yang megang, semuanya udah ada yang kepala-kepalanya gitu. Jadi saya waktunya lebih dewasa gitu. Kemarin kan saya berapa hari ke luar kota itu di sini jalan gitu. Ya. Nggak harus ditungguin mobilnya, kalau ada orangnya baru buka. Kalau kerja jalan-jalan nggak buka ya enggak gitu. Udah udah jalan, itu enaknya ya. Waktu kerja fleksibilitas. Tapi memang ada akalanya. Kita yang nggak mengenal waktu juga. Kayak waktu bulan Ramadan itu, kadang saya tidur yang jam 11 malam, gitu. Kurang tidur, kurang makan ya, kurang puasa gitu. Ya karena mengejar momentum gitu. Nah pada saat-saat seperti itu ya teman-teman jangan nyantai gitu. Ada momentum rame, siapa pengen liburan? Ya nggak bisa lah gitu. Itu ya bedanya entrepreneur gitu. Kerja fleksibel dan membuat aturan sendiri ya jelas itu aturan kita buat untuk ya usaha saya bisa seperti ini. Tentu saya ada manajemen waktu saya sendiri ya, saya punya aturan dalam hidup saya sendiri gitu ya seperti itu. Kemudian juga dengan entrepreneur kita bisa mengembangkan diri ya, mengasah kemampuan leadership yang tadi ya, karena di dalam usaha saya ini saya harus memimpin banyak orang, otomatis di situ leadership saya tergali ya, terlatih. Dan ya, ini tingkat berapa Pak? Tingkat 2 ya. Nah,
kalian juga bisa melatih leadership kalian di kampus dengan cara ikut organisasi ya. Ada kan organisasi apa ya? Itu. Nah saya juga dulu di kampus ya alhamdulillah aktif di BEM, pernah di BEM juga di Kerohanian, di Hipro, di HMI gitu. Jadi saya ikut sekitar kurang lebih 5 organisasi langsung di PB itu. Dan itu berdampak positif terhadap pengembangan diri saya. Apalagi saya menjadi entrepreneur gitu ya. Karena bayangkan mengatur orang itu nggak gampang. Dengan kepala, banyak keinginan, banyak masalah, itu nggak gampang gitu. Ya, jadi buat teman-teman nih yang masih baru tingkat 2 ya, yang belum ikut organisasi coba ikut ya, wajib ikut ya. Saya di Prasmo Pak, itu anak-anak itu diwajibkan ikut gitu, sama mereka bahkan menjadi jadi yang uniknya di sana itu, jadi setiap misalnya ikut organisasi apa itu dikasih pin gitu. Nanti ikut apa lagi, punya pin lagi, pinnya itu ditempelin di jas alma maternya gitu dan ini kelihatan tuh anak yang aktif sama yang tuh kelihatan gitu. Yang jas alma maternya penuh pin, wah berarti ini aktif gitu anaknya gitu. Dan poin penting lagi selain mengasah leadership ya, orang yang berorganisasi ini akan lebih dilirik oleh perusahaan daripada yang pasif ya. Di kampus kalian kuliah kosan kampus bolak-balik istilahnya itu bolak-balik oh ya kuliah pulang ya itu ya nanti jadi ini ya harus ada buku-buku juga ya kan teman saya juga banyak yang sudah di level atas dari perusahaan itu, maka ada yang merekrut bagian HRD gitu. Saya suka tanya juga gitu. Ternyata aktif di organisasi itu menentukan untuk rekrutmen ya, diterima atau enggaknya gitu. Karena perusahaan nggak mau dapat karyawan yang kupu-kupu pasif ya, gitu. Yang pasif jelas nggak mau gitu. Ya, jadi ini bocoran dari saya ya, gitu. Sebagai yang pernah mengalami kuliah juga outputnya orang yang berorganisasi itu. Ini pengalaman teman saya kan melihat ada teman saya itu IPK-nya 3,7. Tinggi dong di IPB ya, itu pintar, itu anak jenius tuh. Kumlot. Ada teman saya, tapi dia nggak aktif organisasi yang 3,7 ini. Ada yang satu lagi, IPK-nya 3 apa 2,9 gitu, punya yang pas-pasan lah gitu ya. Yang bagus itu kalau di IPB 2, kemudian kalau di atas 2,75 itu udah ini, tapi udah bagus gitu. Cuman kalau udah 3 itu udah ini ya, udah ya bagus juga sih. Nah, outputnya ya, ini hasil pengalaman saya ya, yang hanya belajar aja, dia karirnya ya udah mentok gitu, udah di situ aja. Beda dengan teman saya, dia pernah ketua BEM, dia aktif organisasi, dia pernah dia bekerja, dia statusnya bekerja ya, nggak bisnis. Kalau saya bisnisnya gitu. Kalau saya organisasi, saya di kuliah aktif organisasi ya sekarang seperti ini ya. Setelah itu pendapat kalian gimana gitu. Nah teman saya yang dia berorganisasi aktif dan dia bekerja, sekarang dia jadi di OLX itu jadi apa ya, paling atas manajer apa gitu, pokoknya paling atas gitu. Sebelumnya pernah dari di Samsung kerja udah udah atas gitu, udah di atas. Dan dia itu dicari gitu, begitu dia resign karena nggak nyaman di sini, nggak bisa karir berkembang, dia keluar, perusahaan itu nyari gitu. Bukannya kita dari kerjaan enggak, kalau udah posisi seperti itu, karena dia dicari seperti itu ya. Dan termasuk di perusahaan-perusahaan juga, soalnya nanti ya mungkin pasarnya juga sama ya Pak gitu. Jadi kenapa sih organisasi begitu dibutuhkan sama perusahaan? Karena ya di situ nanti orang yang nggak berorganisasi biasanya kaku. Kalau di kerja itu terus nggak bisa berkoordinasi sama teman-temannya, berbaur, itu akan ditemukan seperti itu. Ya termasuk saya juga ada yang seperti itu gitu ya. Akhirnya ya saya ini kan gitu, saya selalu kasih arahan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi ya pengembangan diri ya. Yang ketiga keuntungan finansial. Nah ini jelas ya. Saya 2006 saya tadi kan berbisnisnya sekarang 2025, jadi berapa tahun? 2025 atau 2006? 2006 atau 2025? 19 tahun ya? Ya ini pencapaian saya ya teman-teman gitu. Pencapaian saya sama suami yang seperti ini dalam 19 tahun dengan berbisnisnya seperti itu. Dan tentunya kita kan motivasi sebagai umat Islam ya, motivasi menjadi kaya gitu ya, menjadi orang kaya itu ya tentunya harus motivasi juga dia bisa berinfak yang banyak, bisa membangun masjid misalnya ya, membantu masih beasiswa untuk menghafal Quran gitu, sedekah sana kemari gitu. Itu yang jadi motivasi ya kenapa kita harus menjadi orang kaya gitu. Di samping jelas ada membantu lapangan pekerjaan gitu. Lanjut Mas. Nah, dampak positifnya tentu saja dengan adanya entrepreneur ya, kenapa pemerintah sekali lagi mengharapkan kampus menghasilkan entrepreneur
ingin menciptakan perubahan dalam lingkungan masyarakat, perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja, dan tentunya kemandirian ya. Kita lihat ya ini ya kecil-kecilan seperti ini ya sudah berdampak positif ke masyarakat ya. Di sini ya warung-warung ya tumbuh gitu, maksudnya ya ada yang beli, kan ada karyawan yang belanja gitu kan. Kayak ada pabrik, di situ kan pasti tumbuh tuh, ada kos-kosan kan ya, ada pedagang-pedagang. Nah itu maksudnya kalau ada usaha yang bertumbuh, bisnis yang bertumbuh, biasanya bisnis di sekitaran lingkungan masyarakat juga tumbuh. Nah ini yang jelas diharapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah biar gak capek gitu menciptakan lapangan pekerjaan, karena pusing gitu kan dengan sekarang ekonomi seperti ini gitu. Makanya berharap institusi sekolah atau perguruan tinggi menghasilkan entrepreneur. Next. Nah, sebutkan contoh-contoh entrepreneur ya, ini tadi sudah sebagian. Boleh? Siapa yang mau nyebutin? Yang belakang? Contoh entrepreneur apa? Apa aja ini? Banyak banget di sekitaran kita tuh. Tukang dagang cilok bisa itu, ya. Itu entrepreneur tuh. Ya. Siapa? Ya, apa entrepreneur? Contoh-contohnya. Tadi bapaknya teh siapa? Teh Hasna ya. Naila itu pedagang ya, bisnis sebelah itu entrepreneur ya. Jadi kalian jangan membayangkan entrepreneur itu harus langsung gede kayak saya, enggak. Ya. Semua dari kecil. Dari hal kecil dulu ya. Dari kalau di kampus dulu waktu saya kuliah tuh ada teman saya ini apa, dia suka jualan makanan gitu kayak pisang goreng gitu kalau di kampus tuh. Itu oh iya, risol. Dan teman saya tukang bikin, dia tuh bikin risol, jualan risol dia bikin sendiri gitu, dibawa ke kampus gitu. Itu berarti dia udah ada jiwa entrepreneur ya, jualan gitu. Kalau jualan itu entrepreneur yang menghasilkan uang, walaupun nilainya belum besar, itu kalian berarti sudah melakukan kegiatan entrepreneur ya. Yang kayak tadi kalian harus inovasi itu kan ada di situ semua ya. Tinggal kita berpikir anak-anak yang kuliahan nih ya coba scale up bisnisnya gitu, gak hanya sebatas ya jualan gitu aja gitu. Tapi kayak saya kan tadinya jualannya di apa, bantuin orang tua aja, tadinya saya ngambil barang dari orang tua kan. Nah berpikir nih gimana nih supaya saya bisa ningkatin omset, karena ya langganan udah mulai banyak ya, saya produksi sendiri lah gitu. Nah terus tadinya tokonya cuma satu, gimana supaya omsetnya nambah, saya nambah toko ya waktu itu ya, saya nambah toko. Jadi seperti itu kita berpikir gitu. Tapi poinnya adalah ya teman-teman jangan berpikir ya, aduh entrepreneur, saya kayak tadinya nih punya toko gede. Bukan seperti itu, prosesnya dari bawah dulu ya. Kalian mulai misalnya dari jualan dimsum ke teman-temannya, jangan malu ya, jangan ada malu bawa aja ke sekolah, ke kampus bawa jualan kerudung, jualan apalah gitu, bawa ke kampus. Jualan itu adalah bibit-bibit entrepreneur, bibit-bibit calon pengusaha sukses gitu. Tinggal nanti gimana mengemas ke depannya. Udah ada jiwanya. Nah, tinggal strategi bisnisnya mau seperti apa nih? Mau begini saja terus-terusan. Mungkin tadi kan siapa yang wifi gitu ya? Usaha wifi ya. Misalnya sekarang jangkauannya baru Purwakarta Kota nih bisa ya. Nah, omsetnya sekian. Aku pengen nambah omsetnya. Gimana caranya? Ya udah. Ya harus nambah kawasan berarti kan gitu. Ya seperti itu ya, jadi kita dari yang kecil coba sedikit-sedikit naik. Kan saya juga nggak langsung seperti ini ya, saya dari kecil juga. Tempat yang kalian lihat keliling tadi, itu awal mulanya dari cuma 200 meter. Yang toko pilihan, yang rantainya vinyl, yang kayu. Nah itu tadinya hanya segitu tempat saya ya. Tidak langsung ujuk-ujuk segini, enggak. Itu dari mana emang saya, ini apa, anaknya boleh jabati gitu ya, dapat warisan blok gitu. Dari nol gitu, dari yang tadi 200 meter. Wah gimana caranya bisa seperti ini? Panjang ceritanya itu ya. Wah cukup ini ya. Jadi seperti itu ya. Di contoh-contoh entrepreneur di sini saya jelaskan di bidang fashion ya. Fashion ya seperti saya ya. Ada kuliner, nah itu. Tadi yang kuliner mas coba lihat. Itu kan saya ada gambar tukang apa tuh, tukang dagang yang pinggir jalan ya, pedagang pinggir jalan gitu. Itu dia ibu-ibu itu ya berjiwa entrepreneur gitu. Nah ini yang almas chicken itu saya, itu kebanggaan kami Pak Sony, itu alumni IPB yang punya gitu, yang mungkin nggak tahu ya Pak Wila gitu. Kemudian bidang yang lain, nah pertanian juga bisa ya, pertanian jualan sayuran, misalnya kalian punya tanam kosong, saya mau nanam organik, selada organik, sayuran organik bisa. Tuh ini ya, ini anak-anak muda nih, saya ambil gambar anak-anak muda di bidang peternakan. Emang ini usahanya udah skala besar ya, bisa contoh-contohnya besar. Tapi poinnya kalau kalian nggak mulai dari yang kecil ya kalian nggak akan bisa jadi seperti ini gitu. Ya, ini peternakan. Jadi pertanian, peternakan, next.
bisa juga di bidang, nah ini yang sekarang nih ya. Kalau transportasi ya seperti sekarang ya, ada Gojek, masih ada banyak travel juga ya. Dan bidang IT ini yang zaman saya belum ada ya. Ini kayak di bawah nih yang bidang IT, polisi ada yang suka IT. Ya, ini mungkin anak saya bangun-bangunnya pengennya kesini tapi ya walau-walau ya gitu. Kayak aplikasi Moka gitu ya. Kasir ya, yang kalian tahu ya, itu ini dipakai udah berapa juta pengguna di Indonesia tuh banyak banget ya. Nah, bidang IT itu ya salah satunya itu ada Atta Halilintar yang mungkin ke situ ya, itu maksudnya konten kreator ya, YouTuber. Itu juga entrepreneur ya. Entrepreneur sini ada yang konten kreator enggak? Ada? Siapa? Neo? Ini zaman sekarang loh, zaman saya dulu nggak ada. Sekarang anak-anak cita-cita apa? YouTuber. Saya baru tahu ternyata dari YouTuber itu ada YouTuber anak-anak. Sebenarnya ini yang paling jawab. Dia, coba. Dia tuh penghasilannya setahun ratusan miliar, di atas 200 M. Lah konten-konten itu cuma main-main anak-anak lah gitu ya. Tapi masya Allah, entrepreneur bukan itu? Entrepreneur ya, zaman kalian gitu, zaman now ya. Next mas. Nah ini teknologi, nah bidang pendidikan, nah mungkin buat kalian yang saya mau misalnya punya kalian ngajar, mau buka bimbel itu bisa juga ya. Nih ada kayak Umon, itu kan jadi dari yang mungkin tadinya rumahan, dari tempat individu jadi besar kayak sekarang gitu. Ada GO, sekarang kan ada apa ruang guru ya. Terus sekarang itu bisa online, bisa offline, itu luar biasa itu gitu. Kemudian bidang kesehatan juga bisa ini ya. Ya ini kalau ini harus sekolah dulu ya gitu kan. Ya misalnya ya dokter bikin rumah sunat gitu kan tuh kayak situ ya. Next. Nah bisnis lainnya, nih ada travel tuh yang jadi entrepreneur sekarang itu kalian bisa mengembangkan dari hobi ya. Hobinya apa nih? Hobinya saya hobi jalan-jalan gitu. Jalan-jalan keliling Indonesia gitu. Ya buka travel cocok tuh. Apalagi hobi jalan-jalan buka travel sambil nge-vlog ya, bikin YouTube gitu. Udah itu jadi cuma semua gitu. Tuh barbershop, cuci mobil ya. Next. Nah, dunia bisnis itu fleksibel ya. Jenis bisnis apa menyesuaikan kondisi zaman yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kemajuan IT itu apa bisnis bidang IT itu di tahun berapa ya Pak Sony ya, mulai 2016 ke atas ya, mulai. Dan ya saya kasih bocoran kenapa saya terjun bebas ya omset itu karena saya belum bisa mengimbangi bisnis secara online-nya gitu ya. Itu memang jadi PR buat saya. Nah, jenis bisnis apa menyesuaikan kondisi zaman kayak tadi kan YouTuber. Sekarang kan ini banyak afiliator ya. Ada yang afiliator di sini? Ada? Ada nggak? Serius nanya ini malu-malu. Enggak apa-apa. Saya Bu, gitu atuh. Ya, afiliator itu juga ya Allah itu tuh entrepreneur, jangan disangka. Terus jangan malu-malu. Jualan gitu. Kan tadi udah disampaikan, Nabi aja dagang gitu. Ya. Dan sekarang dagangnya seperti ini, beda ya kan zamannya gitu. Next Mas. Nah ini kan, ini contoh-contoh entrepreneur yang sukses sejak muda. Nah, baca deh di yang di belakang yang perempuan itu kan ya, cerita ya. Entrepreneur yang sukses sejak muda ini, nanti Mas ada 3 slide, beberapa slide dibacain. Joe Gerber, pendiri Facebook yang memulai bisnisnya saat masih kuliah di Harvard. Steve Jobs, pendiri Apple yang memulai bisnisnya di garasi bersama Steve Wozniak. Evan Gerber, pendiri Snapchat yang memulai bisnisnya saat masih usia 21 tahun. Ya, ini contoh-contoh pengusaha besar ya yang sekarang udah uangnya triliunan gitu. Yang kita ingin garis bawahi ya, pengusaha-pengusaha ini, mereka ini rata-rata ini ada yang langsung gede kan sih usahanya? Ada kan? Tuh, simak ya. Dia dari kuliah, semenjak kuliah, Pak juga dia bisnisnya itu sambil kuliah, dari semenjaknya usia kalian seperti ini gitu. Steve Jobs juga sama, ternyata dari garasi mobil, ya, dari hal yang kecil, kemudian juga sama ini. Jadi semuanya dimulainya dari kecil. Next, ini yang sekarang yang nasional, bacain lagi sama yang ini tadi ini deh, ini yang kacamata. Baca ini, contoh-contoh yang bidang nasional.
Ferry Yunardi, pendiri Traveloka, platform pemesan tiket pesawat, hotel, tiket objek wisata secara online yang memudahkan masyarakat. Sinta Nur Fauzia, co-founder Lemonilo, brand mie instan sehat dan alami yang mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat. Belva Devara dan Iman Usman, pendiri Ruang Guru, platform edukasi terbesar di Indonesia yang menyediakan akses pendidikan berkualitas. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, kalau ini contoh-contoh pengusaha nasional ya. Oke mas, next ya. Nah, balik lagi tuh. tanyain lagi gitu ya. Siapa yang mau jadi entrepreneur? Sini. Saya, dikit ternyata pak. Siapa? Nggak ada? Atunya? Saya. Gini atuh saya. Kalau ini belum iklannya. Ya, tertarik kan dengan entrepreneur ini kan? Saya udah cuan-cuan, udah berapa saya? Nggak coba jamin banget. Oke, udah ya tadi. Oh ternyata pada mau pak, itu pak catat pak. Next. Nah, bagaimana cara memulai bisnis ini saya percepat aja ya. Nanti kita ada diskusi. Nah, tadi ya langkah awal ini langsung pertama harus riset dulu, ya. Jangan tanpa riset lah ya. Kita mau bisnisnya harus tahu dulu nih saya mau jualan ke mahasiswa LP3I. Saya jualan apa misalnya teh seblak pedas tingkat tinggi misalnya level 10. Ada PT mahasiswanya nggak suka yang pedas-pedas misalnya. Laku nggak kira-kira? Tidak ya gitu. Saya mau buka toko milenial di mana? Di Bojong misalnya tuh. Harus sampai dulu ini lokasi ini siapa sih yang akan nanti datang ke situ ya? Sampai dulu. Terus apa jenis-jenis yang ingin Anda jalankan ya? Lakukan riset mendalam tentang peluang, kesuksesan, kompetisi dan target pasar. Kemudian buat perencanaan bisnis. Ya, jelas. Jadi dari setelah riset udah kita bikin perencanaannya. Mau tadi udah dijawab di ya sama ini STP segmen apa yang 4P ya, product, price, place, satu lagi P apa? Promotion. Nah itu ya. Kemudian perencanaan keuangan. Kalau ini mungkin sudah sampai sore ya, kita udah tahu lah. Tinggal action sekarang mah. Perencanaan keuangan tadi ya mulai lagi. Nah ini pesan dari saya ya. Ini kalian kalau apalagi mau bikin produk ya harus benar-benar matang. Ini hitung modal tuh berapa gitu ya. Di marketplace itu di Shopee, TikTok itu banyak seller yang menjual dengan harga murah-murah. Saya jujur saya geleng-geleng gitu. Ini dari mana ya? Bisa dapat harga segitu gitu ya. Murah banget maksudnya. Apalagi sekarang gitu. Marketplace itu sekarang biayanya tinggi. Saya Putri tahu berapa itu admin? Itu bagian dari tim online ya. Admin sekarang di TikTok itu 18%. Tinggi. Kalau dulu pas kita masuk pas jualan itu kan gratis dulu ya. Sempat cuma 5% gitu. Kalau saya sih baru masuknya memang tahun 2024 kan. Gitu. Pas udah tinggi-tingginya biaya gitu. Belum lagi biaya kayak promosi ya, biaya gratis ongkir itu kadang dibebankan ke kita gitu, seller gitu. Nah ini menghitung keuangan itu penting ya teman-teman gitu. Jangan sampai laku ya gitu, produk itu laku banyak ribuan piece sampai jutaan piece. Tapi pas dia menerima uang untuk bayar karyawan, untuk bayar kain, dia bingung gitu loh. Oh, untungnya mana ini buat saya gitu. Ini banyak kasus kayak gini. Jadi tekor, kayak kasobat tapi tekor bahasa Sundanya. Tahu? Ngerti? Apa coba? Terkena, ya laku banyak, tapi minus gitu. Nggak ada keuntungannya. Apalagi kalau pakai pihak ketiga untuk permodalan, misalnya pinjam ke bank, kemana itu harus dihitung. Kalau misalnya ada ya bunga ya gitu. Kalau saya sih sekarang alhamdulillah sudah lepas dari barangnya gitu. Nah itu jelas-jelas harus dihitung semua komponen biaya itu sebelum kalian menentukan harga jual. Hitung dulu, termasuk biaya resiko reject. Ya, kalian tadi kesana ke tempat produksi kan ya? Itu ada karung-karung yang numpuk, yang kain-kain berkeletakan. Kalian lihat itu? Itu adalah barang-barang yang bisa jadi itu rejectan semua gitu. Pengurang keuntungan saya. Ya, jadi saya itu akan dikatakan untung kalau barang habis semua, karena masih banyak barang sisa gitu. Nah ini jelas harus PR pengusaha ya seperti ini gitu ya. Tapi kan dimulai dari kecil-kecilan tadi ya. Gitu. Kalau kalian mau jualan makanan, coba hitung dari mulai beli bahan baku berapa, sampai listrik, gas, itu juga harus dihitung. Plastiknya untuk kemasan, untuk upah kita juga berapa itu juga harus dihitung.
Sehingga udah misalnya udah dihitung semuanya biaya, gampangnya sih gitu. Kalau saya faktor untuk biaya apa aja terus totalin berapa, saya mau ngambil margin berapa, nah, baru tinggal bisa ngambil 30% atau 20%, atau mau 100% misalnya ngambil marginnya, bisa aja gitu ya. Jadi ini perencanaan keuangan itu adalah salah satu fondasi utamanya dalam berbisnis. Next. Nah, kemudian setelah tadi perencanaan, pada saat kita mendirikan bisnis, pertama tentunya tentukan struktur bisnis ya. Struktur bisnis itu mau ya kalau udah besar ya, gitu kalian harus mau apa nih bentuk perusahaannya, mau perusahaan perseorangan, mau kemitraan atau korporasi seperti CV, PT ya, itu harus ditentukan. Tapi untuk awal nggak usah dulu mikirin ini, untuk wah CV-nya apa, nanti dulu, kalau jalan aja dulu ya. Jangan sampai ini belum apa-apa udah mikirin nama CV gitu, belum jalan-jalan gitu ya. Riset udah jalan dulu, sudah jalan usahanya, baru kita bisa memikirkan ini gitu. Dan kalau usaha kalian masih kecil, kalau saran saya ya, saya jangan dulu bikin CV ya, ini persoalan aja dulu. Tapi kalau kalian pengen usaha kalian besar ya jelas harus masuk ke CV, apalagi kalau usahanya udah besar lagi ya PT gitu jelas ya. Kemudian setelah itu dapatkan izin usaha. Nah izin usaha itu tadi ya, kalau kalian udah besar gitu ya, udah mulai nih misalnya usaha saya ini akan besar, jelas nggak bisa seluruh gitu ya, diam-diaman nggak bisa gitu. Ini jelas harus mengurus izin NIB ya, kalau sekarang NIB ya, itu kan gampang ya, online semuanya gitu ya. Dan daftarkan brand bisnis yang tadi saya sampaikan di awal ya, merek itu kalau kalian pengen safety, memang udah mimpinya udah besar ya, pada saatnya kalian daftarkan merek kalian dari awal gitu. Jangan sampai merek udah gede nih, kita udah penjualan udah banyak, pas merek kita tuh ada yang punya orang lain, itu bisa digugat sama yang punya merek hak patennya gitu. Dan kalau udah masuk pengadilan itu bisa habis miliaran gitu ya. Nah sistem akuntansi ya tadi, sistem akuntansi keuangan pilih yang terbaik untuk Anda ya. Ini kalian paham mungkin ya, menjadi jurusan apa ya? Oh campuran. Oh ya udah ya, itu mah ngerti lah teman-teman ya. Next, untuk mendirikan bisnis dan mengembangkan bisnis, ini cari lokasi bisnis yang strategis dan sesuai dengan usaha Anda. Siapa lokasi bisnis? Nah ini lokasi ini saya sampaikan ini tidak hanya offline ya, untuk sekarang ya, ada juga online. Nah tadi kalau offline ya posisi itu menentukan ya, tapi kalau sekarang walaupun posisi kita di belakang, di gang, atau maksudnya nggak strategis kayak dirinya, kan susah ya dapat tempat gini gitu, dan mahal juga gitu. Kalian misalnya bisnisnya bagus nih, tapi tempatnya nggak strategis, sekarang gampang pengen terkenal, pengen dikenal. Cara apa? Iya itu aktivasi di media sosial. Makanya Pak Roy wajib punya TikTok. Yang kalau mau bisnis wajib, ya maksudnya punya media sosial itu untuk mempromosikan bisnis kalian. Tujuannya itu ya. Gitu. Jadi sekarang ini banyak sekali bisnis-bisnis yang diganggap ya, tukang yang itu yang vlogger yang dari Purwakarta yang main terkenal itu, dia punya ini kan kuliner di gang apa gitu, tapi ramai gitu, kalau kuningan tapi ramai karena dia rajin konten gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi yang dimaksud lokasi ini, jadi setelah strategis ya kalian menentukan mau, kalau di online ya tentukanlah mau jualannya mau di mana gitu, mau di Shopee kah, mau di TikTok kah gitu. Maka sekarang jualan makanan sambil live kan. Nah sekarang nih, tapi zaman saya nggak ada waktu saya sok tukang channel dari live kan. Yang jangan kalah sama yang pedagang yang di depan SD kan banyak yang live. Misalnya tukang cilok gitu. Nah ya itu di live kan ya, Sukaden ya. Ya itu kan jadi rame jualannya ya. Hal kayak gitu. Kemudian kedua ya, siapkan tim. Nah tim ini ya selama usaha kalian kecil ya, coba kerjakan semua sendiri ya. Jangan mentang-mentang kata Bunda harus ada karyawan. Kayak gimana kasusnya? Kan masih kecil, jangan dulu. Justru harus kita alami sendiri gitu semuanya, mulai dari produksi ya. Kayak saya semuanya dulu saya terjun gitu. Dari mulai ngelipat baju itu sampai tengah malam, sampai jam 11 malam itu ngelipat, nyetrika, apa semua saya pernah ngalamin semua gitu. Dilalui dulu semuanya sendiri gitu ya. Sampai sekarang ya untuk belanja kebutuhan toko dirinya masih saya pegang gitu. Saya belum ngasih ke karyawan gitu untuk pengadaan barang gitu. Nah selama masih bisa kalian pegang ya kalian pegang gitu. Apalagi ada posisi-posisi tertentu ya jangan dikasih ke orang lain kan, ada yang seperti itu ya, kayak pembelanjaan gitu. Apalagi pegang sama karyawan yang nggak jujur gitu, itu bahaya gitu. Jadi rekrut karyawan bila dibutuhkan ya, sudah overload nih, saya udah rame ya udah rekrut karyawan gitu, jangan sendiri karena nanti kalian tepar sendiri gitu. Kemudian mengembangkan bisnis yang ketiga adalah mempromosikan bisnis ya.
Nah, tadi kan ada secara media sosial ya, sekarang cukup, kalau saya bilang sih cukup murah ya mempromosikan bisnis sekarang ya. Ya dibandingkan dengan antara online sama offline itu lebih murah online gitu. Ya, beriklan di online di bulan Ramadan itu Biredia misalnya habis 3 juta atau sampai 5 juta itu udah wah jangkauannya udah banyak gitu. Tapi saya pasang banner misalnya di Pasar Jumat sana, mungkin banyak ya itu banner di apa yang gede itu banner yang namanya ya. Itu kan itu ada yang tahu tarifnya nggak? Saya pernah dengar itu katanya 30 juta sebulan. Itu dulu ya, nggak tahu sekarang itu. 30 juta sebulan, kalau itu kan yang jangkauannya cuma yang lewat ke situ aja ya. Kalau dipakai di beriklan di online, di Facebook, di IG, di TikTok itu kalau 30 juta itu udah wah, udah gede gitu. Nah, makanya penting buat kalian belajar beriklan gitu ya. Lagi ini ada orang IT ya. Oke. Jadi memudahkan sekali. Next mas. Berbisnis tanpa modal, ada nggak? Ada apa? Jasa seperti apa? Editing, oke. Apa? Blogger, affiliate ya betul. Apa lagi? Apa artinya? Parkir ya betul. Itu tanpa modal. Bagus bagus. Mas, ada lagi nggak? Next. Nah ini kan, ini di bidang IT ya semuanya. Content creator, dropshipper, jasa edit, foto atau video ya. Maklar ya, maklar itu ya. Affiliate itu maklar ya. YouTuber, subscriber, tadi tukang parkir juga ya. Itu tanpa modal semua. Jadi kalau kalian bilang, nih Pak Sony, ayo kamu bisnis, saya nggak punya modal Pak. Bisa nggak jadi alasan Pak sekarang? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi sekarang berbisnis itu sangat mudah ya. Dengan adanya bantuan teknologi dan IT-nya. Beda dengan zaman saya dulu pas awal mulai. Omset saya itu saya kalah dengan yang di rumahan sekarang itu. Jangan dikira pemain online itu ecek-ecek. Mereka itu kaya-kaya. Sampai rumahnya antrean gede gitu kan ya. Kalian ya gitu. Yang penjual, lihatnya tracking penjualannya gitu. Di situ yang penjualannya udah puluhan ribu, yang banyak kan ya dari saya kerudung yang perempuannya gitu. Baju-baju itu banyak yang terjualnya ya puluhan ribu. Ya omset mereka ya ada yang sampai puluhan per bulan gitu. Ya. Itu jadi nggak ada alasan buat teman-teman kalau bilang nggak punya modal ya untuk saat ini. Next mas. Nah adanya era digital saat ini memudahkan anak muda untuk sukses di usia muda. Betul nggak? Betul ya. Jadi sekarang, jadi kalau dulu ya mungkin ya Mas Odi seumuran sama saya lah ya jauh beda. Jadi kalau dulu mah paling dasar kata orang tua, sukses itu nanti kalau udah nikah. Kalau udah nikah udah usia 30-an. Oh sekarang udah. Ya, coba mas next. Karena anak-anak kecil ya, ini kan contoh-contoh YouTuber ya tadi saya bilang ya. Mereka udah ratusan miliar setahun. Saya juga nggak nyampe segitu. Jadi sejak dini dan sejak kecil udah pada kaya raya gitu. Next. Nah ya. Jadi benar nggak? Benar nggak apa yang saya sampaikan? Ini beda ya sama zaman saya. Nah, jadi nanti untuk terakhir, kunci sukses dalam bisnis atau menjadi entrepreneur satu. Mulai saat ini tidak menunda ya. Tadi yang udah niat saya mau jadi entrepreneur sok dari sekarang. Mau jadi apa? Jadi affiliate boleh. Mau jadi tadi pintar edit udah gitu sok ya. Mulai. Kemudian tekun untuk mencari ilmu. Nah, ilmu ini memang terus berubah gitu. Terus seusia saya ya sebenarnya udah posisi apa ya? Udah posisi nyaman. Tapi kalau saya nggak upgrade ilmu ya saya ketinggalan juga. Bisnis saya juga ya mati gitu. Saya akan mati juga gitu. Makanya saya harus terus mencari ilmu. Jadi bukan cuma teman-teman aja yang mencari ilmu ini, poin kedua ini ya, bukan cuma teman-teman yang pemula, tapi buat kami yang sudah berbisnis, udah ada bisnis, udah berbisnis, bukan berarti kita stop mencari ilmu, enggak. Ya contohnya saya turun kan gitu. Ya, sekarang saya lagi mempelajari ilmu online gitu kan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi masalah ya. Yang masalah jelas ya, misalkan ada. Kemudian 4, siap menghadapi resiko, dan yang kelima, ikhtiar dan tawakal ya. Setelah kita berusaha, tentunya kita harus banyak berdoa. Dan itu karena yang menentukan rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Gitu. Ya kita minta ridhonya Allah. Mudah-mudahan apalagi bisa niatannya saya ingin bantu orang tua, saya ingin menghajikan orang tua, misalnya kan, membahagiakan anak istri, ya itu kan niat-niat mulia ya gitu. Ya itu insya Allah akan ridho tentunya ya. Nah, mas, oke ya, udah ya. Ya selesai untuk hari ini.
Aduh, ini posisinya lagi